Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget sama seseorang, tapi lo sendiri nggak sadar kalau dia itu sebenarnya teman yang merugikan? Kadang kita berteman sama seseorang udah lama, tapi kita nggak sadar kalau mereka pelan-pelan bikin kita rugi. Baik dari segi waktu, tenaga, emosi, bahkan sampai keuangan. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas ciri-ciri teman yang merugikan biar lo bisa lebih sadar dan lebih selektif dalam memilih circle pertemanan. Jangan sampai lo terus-menerus bertahan di lingkungan yang justru bikin hidup lo semakin berat. Mari kita ulas. Pertama, selalu memanfaatkan kebaikan. Ciri pertama yang paling jelas adalah dia selalu memanfaatkan lo. Orang seperti ini nggak segan-segan minta bantuan setiap saat, tapi giliran lo butuh pertolongan, dia selalu punya alasan buat ngilang. Contohnya, dia selalu minjem uang, tapi nggak pernah balikin. Dia sering numpang makan, nebeng kendaraan, atau minta tolong ini itu tanpa pernah kasih timbal balik. Dia cuma datang kalau ada maunya. Orang seperti ini sebenarnya bukan teman, tapi parasit. Mereka hanya berteman dengan lo karena ada sesuatu yang bisa mereka ambil. Kalau lo mulai merasa hanya dijadikan sapi perah, udah saatnya lo berpikir ulang tentang hubungan ini. 2. Sering menjatuhkan dan meremehkan lo. Teman yang baik itu harusnya saling mendukung dan membangun, bukan malah bikin lo minder dan ngerasa nggak berharga. Tapi teman yang merugikan seringkali menjatuhkan lo dengan kata-kata kasar atau sikap meremehkan. Misalnya, lo cerita tentang impian lo, dia malah ketawa dan bilang, lo yakin bisa? Lo dapat pencapaian, dia bukannya ngucapin selamat, malah bilang, ah, hoki doang itu. Setiap kali lo mau coba sesuatu yang baru, dia selalu kasih komentar negatif dan bikin lo ragu. Teman seperti ini nggak mau lo sukses, karena mereka takut lo lebih baik dari mereka. Jadi, mereka terus-terusan menjatuhkan lo, biar lo tetap di bawah mereka. 3. Suka gosipin dan ngejelek-jelekin lo di belakang. Ciri selanjutnya, mereka nggak bisa dipercaya. Di depan lo, mereka mungkin kelihatan baik, tapi di belakang, mereka sibuk ngomongin keburukan lo ke orang lain. Orang seperti ini biasanya punya dua wajah. Di depan lo, dia berpura-pura mendukung, tapi di belakang, dia menyebarkan cerita buruk tentang lo. Kalau lo sering dengar cerita negatif tentang diri lo dari orang lain, dan sumbernya selalu mengarah ke satu orang yang sama, bisa jadi dia adalah teman yang merugikan. 4. Bikin lo ngeluarin banyak uang tanpa sadar. Teman yang merugikan sering bikin lo boros tanpa sadar. Mereka suka ngajak lo nongkrong di tempat mahal, ngajakin lo beli barang-barang yang sebenarnya nggak lo butuhin, atau bahkan terang-terangan minta lo bayarin sesuatu. Coba perhatiin, lo sering terpaksa patungan buat hal-hal yang nggak lo inginkan. Lo selalu keluar uang lebih banyak tiap kali main sama dia. Dia sering pura-pura lupa bayar dan lo yang harus nombokin. Kalau iya, kemungkinan besar dia cuma mau memanfaatkan lo. 5. Nggak bisa diharapkan saat lo lagi susah. Teman sejati itu adalah yang tetap ada saat lo lagi susah, bukan cuma pas lo senang. Tapi teman yang merugikan biasanya hilang entah kemana begitu lo lagi butuh. Misalnya, pas lo lagi seneng, mereka selalu ada. Tapi pas lo butuh dukungan, mereka ngilang dengan alasan sibuk. Saat lo butuh bantuan, mereka tiba-tiba ghosting. Kalau ada teman yang cuman ada pas seneng, tapi nggak ada saat susah, berarti dia bukan teman sejati. 6. Menjerumuskan ke hal negatif. Teman yang baik itu harusnya membawa pengaruh positif dalam hidup lo. Tapi, kalau lo punya teman yang sering ngajakin lo ke arah yang salah, itu tanda bahaya. Misalnya, sering ngajak bolos kerja atau sekolah. Ngajak lo terlibat dalam kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, narkoba, atau judi. Selalu mempengaruhi lo buat ngelawan orang tua atau aturan. Ingat, pergaulan itu sangat berpengaruh sama masa depan lo. Jangan sampai lo terjebak dalam lingkungan yang akhirnya bikin lo menyesal. 7. Tidak pernah menghargai batasan. Setiap orang punya batasan dalam hidupnya, tapi teman yang merugikan nggak peduli sama batasan itu. Misalnya, dia sering maksa lo buat ngelakuin sesuatu yang nggak nyaman. Dia suka ngechat atau nelpon lo di jam yang nggak wajar. Dia nggak pernah peduli kalau lo bilang nggak bisa atau nggak mau. Teman sejati itu harusnya saling menghormati.
Kalau ada yang terus-terusan melanggar batasan lo, itu pertanda hubungan yang nggak sehat. 8. Sering membandingkan dan tidak pernah puas. Teman yang merugikan suka banget membanding-bandingkan lo dengan orang lain dan bikin lo merasa kurang. Contohnya, lihat tuh si A, udah sukses, lo kapan? Gaji lo segini doang, B aja sih. Pacar lo gitu doang, masih kalah sama si B. Mereka bikin lo merasa nggak cukup baik, padahal setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Kalau ada teman yang selalu bikin lo merasa kurang, itu bukan teman yang baik. 9. Tidak bisa diajak berbicara dengan jujur. Dalam pertemanan yang sehat, lo harus bisa ngobrol dan menyelesaikan masalah dengan jujur. Tapi teman yang merugikan nggak mau dengar kritik atau saran. Kalau lo coba ngomong sesuatu yang serius, mereka malah menghindari pembicaraan, ngambek, dan playing victim, memutarbalikkan keadaan seolah-olah lo yang salah. Orang seperti ini biasanya nggak mau berubah dan cuma mau menang sendiri. 10. Bikin lo merasa capek secara emosional. Terakhir, perhatikan perasaan lo setiap habis ketemu mereka. Kalau setiap kali lo ngobrol sama dia, lo malah ngerasa capek, stres, atau terbebani, itu tanda besar kalau dia teman yang merugikan. Pertemanan harusnya saling menguatkan, bukan malah bikin beban mental makin berat. Kalau lo merasa energi lo terkuras setiap berinteraksi sama seseorang, itu tandanya lo harus menjauh. Berteman itu penting, tapi lebih penting lagi buat memilih teman yang tepat. Jangan sampai lo terjebak dalam pertemanan yang bikin lo rugi secara mental, emosional, bahkan finansial. Kalau lo punya teman dengan banyak ciri di atas, mungkin ini saatnya buat berpikir ulang. Apakah dia benar-benar teman yang baik buat lo? Gimana menurut lo? Ada pengalaman serupa? Share di kolom komentar.